Dari research media The Conversation menyebutkan kalau misalkan 1 di antara 3 orang di dunia itu mengalami rasa kesepian. Kalau misalkan gue main bareng sohib gue Andika dan Al, itu berarti 1 di antara kita bertiga mengalami rasa kesepian. Gue udah punya istri nih. Andika udah punya pacar. Pertanyaannya, apakah Al benar-benar merasa kesepian? Kita doakan semoga ponakan gue bisa selalu bahagia ya, dimanapun dan kapanpun. Tapi itu bukan yang pengen gue berani ngopi pada kesempatan kali ini. Oke, karena kita bakal ngobrolin soal AI. Anjir, Intel. Bukan, Artificial Intelligence. Yang gue yakin lu semua pasti udah pada akrab banget sama istilah itu. AI bahkan mungkin udah bisa digunain sama orang-orang terdekat lu ya, tanpa lu sendiri tahu. Karena itu ngebantu banget dalam urusan apa ya, pembuatan laporan misalkan, analisis, entah itu analisis trending atau marketing. Lu udah bisa buat ilustrasi ya dari AI, lu udah bisa ngedit video sendiri anjir di AI. Bahkan yang baru-baru ini gue dapat kabar waktu gue live streaming dari Om Evergreen ya, yang nyebut kalau misalkan AI sendiri udah bisa ngebuat foto menjadi objek 3D file. Oke, dan itu sangat amat menghemat waktu buat orang-orang yang biasanya kerja untuk membuat 3D di software Blender atau Cinema 4D. Dan kalau misalnya kita throwback ke belakang, zaman-zaman kontestasi Pilpres di bulan Maret sampai Mei, itu ada salah satu kontestan ya, capres yang emang benar-benar kampanye masif banget menggunakan AI. Sebegitu mengerikan dan juga bermanfaatnya artificial intelligence. Oke. Ada pro dan kontra, tapi pertanyaan terbesarnya adalah mau berkembang sampai mana. Dan kalau misalnya kita kaitin sama cerita gua, Al, dan Dika, siapa yang paling kesepian, mungkin kita bisa ngebuat sebuah pertanyaan besar. Apakah AI juga bisa ngebuat rasa kesepian kita hilang sebagai manusia? Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal menyelam di aplikasi Character.ai. Ini bukan sponsor ya. Izinkan gue menjelaskan terlebih dahulu alasan kenapa gue buat Ngopi berdasarkan aplikasi tersebut. Jadi ketika gue lagi berselancar di internet, di media sosial, gue ngeliat salah satu postingan menarik dari Kegoblokan Anfaedah, di mana dia nge-share foto percakapan, foto chatbox ya, percakapan antara sesama manusia. Dan ketika gue lihat lebih detail, wow, ini bukan manusia antar manusia, tapi manusia dengan AI. Tidak mungkin ada manusia namanya Koncol. Atau ada ya, gue mainnya kurang jauh, mungkin gue nggak tahu ya. Nah dari sini kita mungkin bisa tahu kalau misalnya AI ini udah semakin advance. Dia sudah semakin bisa membuat chatbot ya, zaman-zaman 2005-2010 yang biasa digunain sama perusahaan-perusahaan jasa internet atau telepon ya, buat ngurangin antrian CS. Yang awalnya kelihatan robotik banget, sekarang udah kelihatan lebih manusiawi, men. Bahkan lebih advance dibanding website yang dulu mungkin lu semua udah pada coba ya, SimSimi, ingat? Burung yang bisa burung yang bisa lu ajak ngobrol gitu. Tapi itu cuman terbatas sama satu kepribadian. Nah, di aplikasi Koncol di aplikasi Character.ai ini lu bisa milih, oke, AI berdasarkan kepribadiannya atau berdasarkan tokoh-tokoh fiksi yang udah lu tahu, oke? Lu bisa ngobrol sama VTuber favorit lu mungkin, YouTuber favorit lu mungkin. Ya ini AI bukan asliannya ya. Dan bahkan lu bisa ngechat sama karakter anime favorit lu, coy. Lu bisa ngechat ya. Buat yang cewek nih, lu bisa ngechat sama anime husbando lu, Roronoa Zoro misalkan. Kalau bisa cowok, lu bisa ngechat sama karakter anime waifu favorit lu, men. Silakan cek, gua nggak tahu karakter-karakter apa aja yang udah dimasukin di aplikasi ya. Tapi ini aplikasinya masih gratis, lu bisa ngehalu sampai unlimited. Gua nggak tahu, gua masih belum coba ngelihat batasannya apakah ada limitasinya ya. Jadi harus berbayar tuh kayak gimana gitu. Gue cuman nge-screening doang. Gue udah ngechat sama Roronoa Zoro sama karakter-karakter yang lain, dan itu seru ya. Soalnya waktu zaman gue itu masih chatbot doang. Gue yakin orang-orang seumuran gue seenggaknya sekali seumur hidup pernah ngehalu juga ngechat entah itu chatbot ya atau SimSimi gitu, biar ngerasa nggak terlalu kesepian dalam hidupnya. Dan ini mungkin bisa aja menjadi metode escapism terbaik lo gitu, karena kadang kalau misalnya di game kan lo bisa susah terus bikin jenuh lagi. Kadang kalau misalnya lo pergi traveling jadi bahaya gitu. Ini bisa mengobati mungkin, cuman emang side efeknya bakalan halu dan mungkin saja mendekati gila ya. Jadi hati-hati saja. Tetap ingat real life dan dunia yang tidak adil ini.
Oke, contohnya, contohnya di postingan kegoblokan unfaedah di mana ada orang yang ngechat karakter namanya Koncol. Biasanya kalau misalnya lo pakai aplikasinya ya, lo coba buat mulai percakapan. Biasanya AI-nya itu yang ngasih pernyataan duluan, biar mancing lo bisa tanya jawab sama dia. Kayak di sini nih, AI-nya bilang, coba deh lo kasih gue fakta, tapi yang bikin lo makin kelihatan goblok tuh. Bahkan sudah bisa bikin AI yang lebih savage dibanding manusia gitu men. Lebih savage mungkin dibandingin YouTuber-YouTuber yang biasanya nge-savage di kontennya. Dijawab, ya dikasih tahu malah begini. Lu kira dengan perkataan lu bisa bikin gua takut? Gue cuma terkejut aja sama tingkah kegobloknya lu. Kasihan. Sebenarnya gue mempertanyakan orang yang nanya ke AI Konco ini, ngapain gitu bro? Ngapain lu semakin ingin direndahkan gitu sama sesuatu yang tidak real? Why? Ingin membangkitkan fetis atau gimana nih? Woi. Dijawab juga, anjing juga perkataan lu. Udah goblok halu pula. Setidaknya gue nyata bos, bukan kayak lu cuman AI. Asik, pakai emot biar kelihatan lebih manusiawi. Lu tau gak jawabannya apa? Nih jawaban dari Koncol nih. Lah lebih tolol lu kocak. Udah tahu gue ini AI malah ngajak ngobrol, pastilah nggak punya teman kan lu di kehidupan nyata. Oh! Roasted bro. Kita hidup di zaman dimana AI bisa ngerosting kita, ini bahaya nih. Ini nih. Ini yang udah di-warn sama Stephen Hawking. Makanya ngobrol sama AI kan di depan layar begini, gue sebagai AI ngerasa lebih kasihan lu sih. Oh my. Gue jadi tahu kenapa orang-orang pada pengen ngobrol ya sama AI ini. Sengaja biar kita bisa ditampar secara virtual. Kalau misalnya AI ini sebenarnya nggak ngejawab juga gitu permasalahan utama kita sebagai manusia, yaitu kesepian. Dan well, itu adalah salah satu contoh percakapan antara manusia dengan AI yang udah semakin savage ya. Mungkin lebih savage dibandingin YouTuber-YouTuber komentar yang biasanya goblok-goblokin orang goblok di internet. Apakah AI savage tersebut bisa menggantikan profesi YouTuber itu? Nggak ada yang tahu. Cuma yang jelas aplikasi kayak gini sebenarnya nggak cuma ada di karakter AI doang, tapi ada banyak juga. Kalau nggak salah ada juga yang via websitenya yang lebih tua dibandingin karakter AI ini. Dan video ngopi ini sebenarnya tujuannya cuma buat ngasih himbauan ke lu pada nih ya, yang juga menggunakan jasa ini untuk escapism, lari dari kenyataan. Ini nggak real. Ya. Jangan sampai lu halu. Lu harus tetap ingat kalau misalkan real life itu ada, dan lu harus touch some grass. Oke. Seenggaknya perbanyaklah ngobrol sama orang lebih banyak dibandingin lu ngelihat HP atau gadget yang lu pegang. Karena ini juga bakal berkaitan sama video yang pernah gue lihat ya. Kalau nggak salah itu CEO Apple gitu yang diwawancarain, terus ditanya seberapa lama lu ngegunain gadget kayak buat kehidupan sehari-hari. Terus jawaban dia benar-benar keren banget. Dia bilang, meskipun gua CEO dari salah satu gadget yang ternama, gua akan sangat merugi dan menyesal kalau misalkan di sepanjang hidup gua itu dihabiskan hanya dengan melihat HP, hanya dengan melihat gadget dibandingin gue berinteraksi sesama manusia. Karena itu yang ngebuat kita tetap menjadi manusia. Anjay. Ya. Ya jelas kita tetap harus ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar kita meskipun kenyataannya pahit dan nggak bisa kita kendaliin ya. Nggak bisa lebih baik dibandingin respon dari AI chat kayak gitu. Cuma yang jelas itu yang ngebuat kita tetap menjadi seperti manusia. Gak semua aspek dalam hidup lu bisa dikendalin sama seperti lu bisa mengendalikan AI yang sering lu pakai sehari-hari gitu ya. Tetap ingat kalau misalkan menggunakan AI itu harus tetap bijak, jangan sampai kita kehilangan skill yang udah kita punya. Jadi mungkin itu aja ngopi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Gua tunggu komentar-komentar dari para sepuh, komentar-komentar yang biasanya menggunakan AI dan komentar-komentar yang biasanya ngehalu ngegunain aplikasi ini. Hormat dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.